soal P3K Guru, kompetensi teknis, pedagogik, dan kunci jawaban bagian ke-21. Rumusan indikator aspek pengetahuan level penerapan atau C3 untuk pembelajaran tentang siklus air adalah: A. Mendeskripsikan tahap-tahap siklus air. B. Mencermati tahap-tahap siklus air. C. Mengilustrasikan tahap-tahap siklus air. D. Menganalisis tahap-tahap siklus air. Jawabannya adalah C. Mengilustrasikan tahap-tahap siklus air. Penilaian yang perlu dilakukan terhadap keterampilan menulis siswa ketika mengidentifikasi isi gambar tunggal sederhana adalah: A. Menyimpulkan dengan lengkap sesuai isi gambar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. B. Mengamati dengan teliti dan penuh perhatian serta menemukan isi gambar dengan tepat. C. Menjelaskan dengan lengkap sesuai isi gambar, tutur kata, sopan, dan santun. D. Memberikan tanggapan dengan jelas dan tutur kata sopan dan santun. Jawabannya adalah A. Menyimpulkan dengan lengkap sesuai isi gambar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dengan volume kerucut dengan cara: A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. C. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. D. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. Jawabannya adalah B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. Pak Ali Kurnia adalah seorang guru kelas 1 SD di suatu daerah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa daerah. Pak Aka mendapati bahwa kemampuan siswanya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia masih rendah. Pak Aka khawatir siswanya tidak akan mampu mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Selama ini, Pak Aka lebih banyak bercerita kepada siswanya dengan harapan mereka akan giat belajar sesuai hikmah ceritanya. Akar masalah pada pembelajaran di atas adalah: A. Kemampuan berbicara bahasa Indonesia rendah. B. Penyampaian materi dengan cerita guru tanpa melibatkan siswa. C. Mayoritas penduduk menggunakan bahasa daerah. D. Siswanya tidak akan mampu mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Jawabannya adalah B. Penyampaian materi dengan cerita guru tanpa melibatkan siswa. Salah satu indikator dalam pembelajaran IPA adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Bu Rina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengumpulkan data tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang. Dalam pembelajaran tersebut adalah: A. Siswa mencatat informasi dari guru. B. Siswa mencatat informasi dari buku. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. D. Siswa mencatat hasil percobaan. Jawabannya adalah D. Siswa mencatat hasil percobaan. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah.
Pada tahap tersebut, siswa diberi kesempatan mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah. B. Siswa berdiskusi tentang jawaban masalah. C. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis. D. Siswa berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Jawabannya adalah C. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melakukan tes tertulis pada peserta didik. 2. Mengoreksi jawaban sesuai kunci jawaban. 3. Menentukan siswa-siswa yang sudah mencapai KKM dan yang belum. 4. Menentukan program pengayaan remedial. 5. Menentukan kenaikan kelas siswa. 6. Menentukan kelulusan peserta didik. Pernyataan di atas yang merupakan kegiatan pengukuran adalah A. 4 dan 5, B. 1 dan 6, C. 1 dan 2, D. 2 dan 3. Jawabannya adalah D. 2 dan 3. Sofyan kelas 4 SD. Secara diam-diam mengambil pensil temannya. Guru mengalami kesulitan mengatasi masalah ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru kecuali A. Guru memberi nasihat bahwa mengambil barang orang lain tidak baik. B. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia mengambil pensil temannya. C. Membiasakan siswa berperilaku jujur. D. Guru menjelaskan pada siswa membawa alat tulis sendiri. Jawabannya adalah B. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia mengambil pensil temannya. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. Mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator. Menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawabannya adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan.